diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang meluncur dengan cepat masuk ke atmosfer planet bumi, di mana pesawat tersebut mendarat darurat tepat di sebuah danau hingga membuat pesawatnya tenggelam. Dia bernama Kainan, seorang tentara yang berasal dari luar planet bumi, di mana rekannya tewas pada insiden tersebut sehingga Kainan harus sendirian di planet bumi yang entah tahun berapa ini. Menggunakan alat canggih yang dibawanya, Kainan pun menyalakan suar untuk meminta bantuan kepada kapal pasukannya. Juga dengan teknologi tersebut, Kainan melakukan proses pembelajaran untuk menguasai bahasa yang dipakai manusia saat itu. Juga beberapa pengetahuan yang bisa Kainan kuasai dalam waktu singkat berkat perangkat canggih yang dibawanya tersebut. Sendamirki. Saki. Entah apa tujuannya datang ke planet bumi, tapi setelah Kainan menguburkannya, dia pun menguji senjata canggihnya yang bisa mengeluarkan semacam laser peledak, sehingga bisa disimpulkan bahwa Kainan sedang memburu sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari seekor binatang buas. Kainan pun mulai melakukan penelusuran di mana dia sempat menemukan bangkai ikan paus yang mati entah oleh siapa. Juga ada sebuah desa kecil yang sudah hancur yang jika dilihat dari kerusakan dan bekas cakaran pada pintu, sepertinya makhluk ini memiliki ukuran dan kekuatan yang tidak main-main. Saat itulah Kainan mendengar sesuatu dari kejauhan, lantas dia pun mencari sumber suara tersebut, tapi tiba-tiba... Ya, Kainan telah dipukul hingga pingsan oleh seseorang dan dibawa ke sebuah kerajaan yang nampaknya saat ini planet bumi berada pada zaman di abad pertengahan Masehi. Dan mari saya perkenalkan dengan orang yang telah memukul Kainan. Dia bernama Wulfric, seorang putra dari raja sebelumnya di kerajaan ini, di mana raja yang saat ini memimpin merupakan sahabat dari mendiang ayahnya Wulfric. Beliau bernama Raja Hrothgar. Ini cangkemannya. Kembali ke Kainan yang dibawa ke sebuah gudang untuk diinterogasi, di mana Wulfric penasaran tentang siapa Kainan, kenapa dia memakai baju yang aneh dan penampilan yang tidak galib. Galib itu lazim atuh. Tidak ingin membuat momen ini menjadi panjang, Kainan pun berpura-pura mengaku berasal dari sebuah pulau di utara dan tujuan dia datang ke sini adalah untuk memburu sesuatu yang dianggap dongeng, yaitu naga alias dragon. Tidak pakai bol. An island to the north was hunting. Don't lie to me. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Freya. Ini parasnya, dia merupakan putri Raja Hrothgar yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dan mudah simpati kepada orang lain, yang hal itu dibuktikan dengan dirinya yang mencoba mengobati luka Kainan dan memberinya air minum. Water. Tak diduga Kainan ternyata sudah berhasil melepaskan ikatannya dari tadi, yang ketika Freya sadar akan hal itu, Kainan langsung memukul jatuh Freya hingga tak sadarkan diri. Dilanjutkan dengan menjatuhkan satu orang penjaga yang dengan kemampuan bela dirinya, Kainan bisa dengan mudah menjatuhkan penjaga tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Ketika hari sudah malam dan Kainan akan mengambil kesempatan untuk kabur dari kerajaan, saat itulah dia mendengar ada teriakan dari sisi lain yang ternyata berasal dari salah satu penjaga yang sedang diserang oleh sesuatu, yang ternyata sesuatu tersebut merupakan makhluk berukuran sangat besar dan yang bentuknya hampir mirip dengan seekor naga, tetapi mengeluarkan cahaya merah terang menyala. Ketika Kainan melihat makhluk tersebut dengan penuh ambisi dan kemarahan, saat itulah kita bisa simpulkan bahwa kedatangan Kainan ke planet bumi adalah untuk memburu makhluk tersebut, di mana saat dia akan mengejarnya, para pasukan kerajaan pun segera menangkapnya dan kembali mengikat Kainan sehingga dia gagal untuk memburu makhluk tersebut. Keesokan paginya, Kainan pun dibawa ke hadapan Raja Hrothgar untuk menceritakan makhluk apa yang sudah menewaskan 3 orang penjaganya, di mana Kainan mengatakan bahwa makhluk tersebut bernama Morwen, seekor makhluk superior yang tidak hanya memangsa manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup. 3 of my men are missing, 5 are dead. It kills men, beasts, everything.
Kainan mengaku tak sengaja membawa makhluk tersebut di dalam kapalnya sehingga atas apa yang telah terjadi saat ini, Kainan bersedia untuk bertanggung jawab dan diikut sertakan dirinya bersama pasukan untuk memburu makhluk tersebut. Got on my ship and killed my crew. Then we crashed here. You say you're responsible for this. Take me with you. Dengan kondisi tangan diikat, Kainan pun dibawa bersama pasukan termasuk Raja Hrothgar yang ikut serta. Di tengah perjalanan beliau menyuruh pasukan untuk berpencar yang sempat dilarang oleh Kainan yang lebih mengetahui tentang makhluk tersebut. Namun Raja Hrothgar tetap kekeh ingin membagi pasukan menjadi 2 tim berharap makhluk tersebut lebih cepat untuk ditemukan. We should stay together. We'll pair up. Saat Kainan bersama Wulfric sedang mencari jejak di lokasi tempat kapalnya mendarat, saat itulah terdengar teriakan yang berasal dari pasukannya Raja Hrothgar, di mana Kainan yang cepat tanggap pun langsung mengambil sebilah pedang dan masuk ke dalam gua, kemudian membunuh makhluk tersebut dan berhasil menyelamatkan Raja Hrothgar. Di saat semua orang gembira karena makhluk tersebut berhasil dibunuh, Kainan pun nampak kecewa karena makhluk yang barusan dia bunuh ternyata tidak lebih dari hanya seekor beruang liar biasa. Namun sebagai rasa terima kasih, Raja Hrothgar pun melepaskan Kainan dari ikatannya dan langsung merayakan pesta atas pencapaian mereka hari ini. Take this sword. And your life. Saat Kainan muncul di pesta, semua orang pun langsung menyambutnya bak pahlawan karena sudah menyelamatkan raja mereka semua, di mana Wulfric menantang Kainan untuk melakukan sebuah challenge tidak berhadiah, yakni berjalan di atas perisai yang diangkat oleh beberapa prajurit dan melakukan salto seperti apa yang dicontohkan oleh Wulfric. Come now. Meski terjatuh di akhir challenge, tapi Wulfric dan semua orang nampak sudah menerima keberadaan Kainan di sana, sehingga Kainan akhirnya diterima oleh semua orang, termasuk Freya yang datang menghampirinya ketika pesta sudah usai. I wanted to thank you for bringing my father back to me, for saving his life. Tak lama muncullah sepasukan prajurit yang merupakan kerajaan tetangga yang dipimpin oleh Raja Brutal bernama Gunnar. Ini babangusnya. Penyerangan ini dilakukan atas dasar balas dendam sebab Gunnar mengira jika desa yang hancur tempo hari merupakan ulah dari kerajaan ini, yang padahal kita tahu bahwa kejadian tersebut pelakunya adalah Morwen, si makhluk merah menyala. Penyerangan yang dilakukan Gunnar pun harus kandas tatkala pasukan Raja Hrothgar berjumlah lebih banyak dari pasukannya, sehingga Gunnar yang masih kesal pun berhasil dipukul mundur keluar dari gerbang meski dia sempat kuku lutut meminta jasad anaknya dikembalikan. Where's my boy? You didn't even leave me their bodies! This is the man you want to make peace with. Dalam perjalanan pulang, satu prajurit Gunnar pun kebelet pipis sehingga dia pergi sendirian ke tepi danau. Tapi tiba-tiba satu persatu pasukan Gunnar pun dibantai hingga menyisakan dia dan sisa prajurit yang tinggal sedikit, di mana Gunnar berhasil melihat langsung pembentukan makhluk tersebut dari jarak dekat dan Gunnar dan sisa pasukannya pun lari terbirit-birit kembali ke kerajaan Raja Hrothgar, berteriak meminta tolong untuk membukakan pintu gerbang. Sempat hampir terbunuh oleh anak panah yang dilepaskan oleh Wulfric, Kainan pun dengan cepat membuka gerbangnya karena dia sadar jika Morwen sedang mengejar mereka semua. Open the gate! Dengan fakta bahwa makhluk ini akan mengancam keberadaan mereka semua, Gunnar dan Raja Hrothgar pun bekerja sama untuk membunuh makhluk tersebut, di mana Kainan yang lebih mengetahui tentang seluk-beluk makhluk itu pun mulai melakukan strategi untuk membuat sebuah jebakan menggunakan lubang yang diisi dengan minyak ikan paus dan beberapa tiang kayu yang akan dijadikan pijakan saat memancing makhluk tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Kainan dan Freya sedang berduaan, Kainan pun bercerita mengenai asal-usulnya yang merupakan spesies manusia dengan peradaban lebih maju, yang faktanya ini akhirnya mengungkapkan bahwa bumi ternyata bukan satu-satunya planet yang dihuni oleh umat manusia, melainkan ada planet lain di galaksi lain yang dihuni oleh manusia namun dengan peradaban lebih maju.
Sama seperti manusia di planet bumi yang memiliki hasrat untuk menginvasi dan menguasai semuanya, kaum dari planet Kainan pada awalnya bermaksud untuk menginvasi planet milik makhluk tersebut dengan cara melakukan genosida atau pemusnahan massal. Hingga suatu hari, mereka tidak sadar jika masih ada satu makhluk Morwen yang masih tersisa dan membunuh semua koloni termasuk anak dan istri Kainan. Dan entah bagaimana caranya makhluk tersebut berhasil menyusup ke dalam pesawat yang ditumpangi oleh Kainan dan pasukannya, kemudian membantai semua orang menyisakan Kainan dan satu rekannya yang sudah mati, hingga membuat pesawatnya hancur dan mendarat darurat di planet bumi. Word that one of the Mormons had survived. It was the will of the gods. It was their destiny. There is no destiny. Kembali ke jebakan, Kainan dan Wulfric pun memutuskan untuk menjadi umpan dengan berdiri tepat di depan jebakan, dan karena makhluk itu tak kunjung muncul, mereka berdua pun perlahan berjalan ke depan dan tiba-tiba ya, Morwen pun akhirnya datang sesuai rencana, namun yang tak terduga adalah kemunculan seorang pendeta dari kerajaannya si Gunnar yang meyakini bahwa Morwen adalah jelmaan iblis yang harus disterilkan, sehingga beliau melakukan beje-beje berharap makhluk tersebut bisa ditaklukkan. Tetapi Kainan dan Wulfric pun secepatnya lari ke dalam jebakan, di mana saat Morwen sudah masuk ke dalam minyak ikan paus, pasukan berpanah pun langsung melesatkan anak panah api mereka dan sempat dikira sudah mati, ternyata muncul Morwen lain yang merupakan anak dari makhluk tersebut, di mana pada saat yang bersamaan emaknya Morwen yang tadi meledak pun ternyata belum mati, sehingga Gunnar yang brutal pun nekat menyerangnya menggunakan kapaknya, namun harus tewas dengan kepala terpenggal oleh ekor dari si Morwen. Raja Hrothgar pun tewas dalam insiden itu, sehingga sekarang Wulfric lah raja baru yang akan menggantikannya, di mana Wulfric dengan terpaksa mengevakuasi semua warga meninggalkan kerajaan tersebut sampai makhluk itu berhasil dibunuh dan membuat keadaan kembali damai seperti dulu. Let's go kill this thing. Berdasarkan jejaknya, Kainan yakin jika Morwen muncul dari sumur ini, sehingga dia berencana untuk masuk ke dalam sana dan membunuhnya saat Morwen sedang istirahat. Tetapi masalahnya adalah pedang yang mereka gunakan terlalu lemah untuk bisa membunuh Morwen, sehingga Kainan, Freya, dan Wulfric pun pergi ke danau untuk mengambil serpihan pesawat Kainan yang materialnya terbuat dari bahan logam yang sangat kuat. This is where your ship went down. That's right. Ketika Kainan menyelam, dia pun dikejutkan dengan kemunculan Morwen yang pada saat kembali ke atas, perahu yang mereka tumpangi sudah hancur dan menyisakan Wulfric yang sudah tak sadarkan diri, juga Freya yang menghilang entah kemana, namun sepertinya Morwen telah berhasil menangkap Freya dan membawanya ke markas untuk dijadikan makanan bagi anak-anaknya. Setelah serpihan logamnya dilebur, kini mereka memiliki sebuah pedang yang terbuat dari logam kuat yang cukup untuk membunuh Morwen, di mana Kainan bersama sisa pasukan pun masuk ke dalam sumur dan berhasil mencapai sebuah gua yang merupakan jalan masuk markasnya makhluk tersebut. Let's go. Freya yang baru sadar pun langsung dikejutkan dengan banyaknya potongan jasad manusia yang menjadi korbannya si Morwen, di mana Freya tiba-tiba didatangi oleh Morwen yang akan melahapnya, tetapi Freya berhasil selamat berkat satu prajurit yang ceroboh dengan mengeluarkan suara berisik. Yang perlu diketahui bahwa Morwen memiliki pendengaran yang sangat tajam yang mampu mendengar suara sekecil apapun dari jarak yang cukup jauh. Satu persatu prajurit pun tewas oleh keberingasan si Morwen, di mana sekarang yang tersisa tinggal Kainan, Wulfric, dan Freya yang memang mendapat privilege dari sutradara untuk bisa selamat sampai akhir film, di mana Freya yang merasa posisinya sudah aman pun langsung teriak berharap Kainan akan mendengarnya. Namun dia tidak sadar jika teriakan tersebut pun berhasil memancing Morwen hingga Freya kembali berada dalam situasi yang sangat berbahaya.
Beruntung ada Kainan yang muncul tepat waktu memberikan pedangnya dari celah bebatuan, di mana Freya berhasil membunuh Morwen tersebut yang ternyata adalah anak dari emaknya Morwen yang sekarang baru saja terbangun dari tidurnya. Freya. Calm down. Move. Mereka bertiga pun secepatnya keluar dari gua ini dan menemukan jalan buntu berupa tepian air terjun, sehingga ketika harus memanjat ke samping tebing, Wulfric pun melihat kedatangan Morwen dan menyuruh mereka berdua untuk pergi duluan. Dengan fakta bahwa Morwen sudah mengambil semua keluarganya termasuk Wulfric yang sekarang sedang sekarat, jiwa-jiwa kebrutalan Kainan pun akhirnya bangkit, di mana dia langsung mengejar Morwen kembali ke dalam gua untuk membalaskan kematian semua orang terdekatnya. Setelah Morwen tewas jatuh ke dalam dasar air terjun, Wulfric yang berada dalam detik-detik sakaratul maut pun memberikan medali kerajaannya kepada Kainan sebagai bentuk bahwa Kainan ditunjuk untuk menjadi raja baru di kerajaan ini. Tetapi Kainan yang sejak awal hanya ingin memburu Morwen pun justru memberikan medalinya kepada Freya, lalu menyelam ke dalam danau yang di situ ada jasad istrinya dalam peti kriogenik. Yang betapapun Kainan ingin kembali ke kehidupannya yang dulu, hal itu sangat mustahil karena sekarang dia tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Freya dan semua rakyat yang masih tersisa. Kainan pun kembali ke tempat di mana dia menyalakan suaranya di adegan awal tadi, dan sama seperti Pak Ladusing yang datang terlambat, pesawat evakuasi pun muncul ketika monsternya sudah selesai dibunuh, sehingga Kainan yang tidak punya siapa-siapa lagi di planetnya pun memilih untuk menghancurkan suara tersebut dan menjalani kehidupannya di planet bumi sebagai raja baru dengan Freya sebagai ratunya.